ya, isi Twitternya Pak Fadlizon. Ya Allah, setiap hari update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf nih, aktif banget di sosial media Pak. Bapak anggota dewan apa admin lambe turah? Ada 2 tetangga lagi ribut. Nah, datang tuh biasanya Pak RT, ya kan, menenangkan, mendamaikan. Tenang, istighfar, harap bersabar, ini ujian. Padahal di rumah Pak RT, Bu RT lagi banting-banting piring. Nah, begitu kondisi Indonesia lagi sekarang. Dan salah satu contoh Pak RT-nya adalah Bapak Fadlizon. Contoh Pak RT-nya katanya. Beliau adalah anggota parlemen. Kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Tapi saya ngefans idola banget sama Pak Fadlizon. Saking ngefansnya, saya sampai kepoin tuh Twitter beliau. Ih, keren banget. Setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Tapi beliau tetap stay cool gitu kan. Nih kalau kalian perhatiin tuh ya, isi Twitternya Pak Fadlizon. Ya Allah, setiap hari update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf nih, aktif banget di sosial media Pak. Bapak anggota dewan apa admin lambe turah? Saya tuh cuma mikir aja gitu Pak. Ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten. Jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Menurut saya pidato itu bagus ya, saya kira menghimbau persatuan dan sebagainya. Namun tadi di bidang ekonomi misalnya juga kelihatan pencapaian-pencapaiannya semuanya positif, angka kemiskinan turun, indeks pembangunan manusia naik, angka-angka itu. Tetapi di masyarakat semuanya merasakan hidup sekarang ini semakin menderita, semakin susah gitu. Bisa ditanya ke sini, saudara-saudara. Coba tanya aja, tambah susah adik-adik, hidup makin susah apa makin mudah? Ini apa yang dilakukan oleh Presiden kemarin dalam operasi tangkap tangan itu, saya kira itu suatu peristiwa yang memalukan, gitu ya. Masa Presiden ikut kayak begitu? Itu kan artinya itu kan cukup polsek aja lah ya, polsek itu Presiden ketinggian untuk melakukan operasi tangkap tangan seperti itu cukup Kapolsek. Mungkin Kapolsek juga udah ketinggian itu. Jadi saya kira Presiden harus berhenti pencitraan. Ya, 2 tahun ini adalah Presiden pencitraan. Tenang, istighfar, harap bersabar, ini ujian. Padahal di rumah Pak RT, Bu RT lagi banting-banting piring. Nah, begitu kondisi Indonesia lagi sekarang. Dan salah satu contoh Pak RT-nya adalah Bapak Fadlizon. Ini memang pemerintahan yang gagal menjalankan janji-janjinya, menjalankan amanah, menjalankan target yang dia setting sendiri gagal. Terus kemudian di bidang mana? Kesehatan kacau tuh BPJS-nya. Ya, jadi saya nggak tahu di bidang mana yang bagus. Pertumbuhan dulu janjinya 7%. Jauh dari terpenuhi, tidak terpenuhi sama sekali. Kemudian ditargetkan turun 5,1 misalnya, tercapai hanya 5. Ditargetkan 5, tercapai hanya 4,9. Jadi kan berarti memang ini pemerintahan gagal. Belum lagi koordinasi antar menteri, kabinet itu tidak ada koordinasi soal impor pangan ya, dan sebagainya, impor beras antara Kementerian Pertanian dengan Perdagangan tidak sinkron, antara dengan Bulog juga tidak sinkron. Jadi itu menunjukkan ini pemerintah ini amburadul, ya, tidak ada kepemimpinan. Beliau adalah anggota parlemen, kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Jadi menurut saya Presiden juga harus memeriksa kenyataan yang ada di masyarakat, jangan hanya dari angka-angka saja. Angka-angka itu bisa menipu, gitu ya. Kenyataan bisa berbeda di lapangan. Saya turun ke bawah melihat kenyataan beda. Misalnya tentang harga listrik yang naik, harga-harga yang lain juga daya beli masyarakat semakin berkurang. Itu kenyataan. Nah, jangan kemudian kenyataan ini ditutupi oleh angka-angka. Nah, angka-angka ini mungkin datangnya bukan dari Presiden,
dari bawahan-bawahannya. Saya kira itu harus diperiksa angka-angka itu, karena kenyataan tidak menyatakan bahwa rakyat kita semakin sejahtera, bahwa rakyat kita semakin mudah hidupnya, bahwa pekerjaan makin mudah untuk didapatkan, dan juga kenyataan-kenyataan yang berbeda antara angka dengan kenyataan. Bisa ditanya ke sini, saudara-saudara. Coba tanya aja, tambah susah Adik-adik, apa? hidup makin susah apa makin mudah? Gak ada hebat-hebatnya jadi anggota DPR RI itu. Kalau hanya minim prestasi, gak ada kinerjanya, hanya gede bacot kayak kau. Harusnya kau malu, Pak Jong. Kau masih digaji sama negara. Harusnya kau bela negara di saat situasi seperti ini. Nah, saya berharap ini Bapak Fadlizon sebagai anggota parlemen itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Ya, nama saya Kiki Saputri, betul teman-teman. Dan tadi kita sudah mendengarkan talk show dengan tema peran penting diplomasi parlemen dalam posisi Indonesia sebagai negara non-blok dan bebas aktif. Apakah kalian paham? Tentu tidak, bukan? Saya juga susah bikin materi malam ini. Tapi gini, mungkin gini ya, Indonesia sebagai negara non-blok, artinya Indonesia adalah negara netral yang tidak mau ikut campur tentang konflik negara lain. Tapi kalau bisa, kita ikut mendamaikan mereka. Cuma masalahnya, Indonesia aja udah banyak konflik. Kalau disederhanakan jadi begini, kita andai-andai, ada dua tetangga lagi ribut. Nah, datang tuh biasanya Pak RT, ya kan, menenangkan, mendamaikan. Tenang, istighfar, harap bersabar, ini ujian. Padahal di rumah Pak RT, Bu RT lagi banting-banting piring. Nah, begitu kondisi Indonesia lagi sekarang. Dan salah satu contoh Pak RT-nya adalah Bapak Fadlizon. Contoh Pak RT-nya katanya. Beliau adalah anggota parlemen, kerjaannya kunjungan ke luar negeri, menghabiskan biaya negara. Tapi nggak apa-apa karena tujuannya mendamaikan negara lain. Padahal Indonesia banyak konflik karena beliau. Tapi saya ngefans idola banget sama Pak Fadlizon. Saking ngefansnya, saya sampai ke poin tuh Twitter beliau. Ih, keren banget. Setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Tapi beliau tetap stay cool gitu kan. Nih kalau kalian perhatiin tuh ya, isi Twitternya Pak Fadlizon, ya Allah, setiap hari update-nya tiap 2 menit sekali. Ini Bapak mohon maaf nih, aktif banget di sosial media Pak. Bapak anggota dewan apa admin Betura? Saya tuh cuma mikir aja gitu Pak, ini Bapak kerjaannya ngapain kalau nge-tweet mulu? Atau sebenarnya Bapak tuh punya asisten, jadi Bapak nge-tweet, asisten Bapak yang kerja. Atau Bapak belum punya asisten. Saya siap Pak, jadi istri, asisten Pak. Ya Allah, asisten. Bapak mau nyuruh saya ngapain? Bisa Pak. Nge-tweet, bikin caption, manjik keributan, bisa. Saya bisa, fasih saya Pak. Cuman begini, maksud saya adalah coba kita menjadi Indonesia non-blok atau netral gitu ya, nggak cuma dalam urusan politik luar negeri, tapi menjadi pengguna Twitter juga harus non-blok. Misalnya contoh tuh kan ini mau pilpres gitu ya. Nah, ada yang berantem tuh misalnya. Contoh kayak Lucinta Luna sama Yonglek. Contoh. Nah, saya berharap ini Bapak Fadlizon sebagai anggota parlemen itu tidak memihak salah satu kubu. Karena kalau itu Bapak lakukan, bisa memperburuk citra Bapak yang sudah buruk. Pak, mohon maaf Pak, bercanda ini mah komedi Pak. Kalau nggak lucu saya nggak dibayar Pak. Komedo itu. Kecuali kalau Bapak bayar saya. Coba Bapak senyum dulu Pak. Kak, saya jangan dihilangin Pak. Oke, kita mulai serius teman-teman. Nih, pekerjaan dari diplomasi parlemen adalah biasanya studi banding. Saya setuju dengan kegiatan ini gitu. Saya emang nggak masalah. Cuman saya tuh kalau lihat di TV suka kada bosan gitu Pak. Lihat Bapak kalau kunjungan tuh pakai baju jas, dasi, batik. Coba sekali-kali ganti Pak pakai baju adat daerah. Jadi selain Bapak menciptakan kedamaian, Bapak juga memperkenalkan baju daerah kita ke negara lain.
sebagai anggota dewan ada fungsinya. Bisa gitu Bapak pakai baju bodoh, baju bugis, koteka bisa Pak. Saat Indonesia